Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, suara serak Wu Hao yang acuh tak acuh memusatkan semua tatapan di stadion ke pemuda berjubah hitam itu. Tatapan-tatapan ini dipenuhi dengan perasaan yang melayang-layang, harapan dan segala macam emosi lainnya. Terlepas dari apa itu, kalimat yang baru saja dikatakan Wu Hao menyebabkan Xiaoyan menjadi fokus perhatian di seluruh arena. Tatapan Xiaoyan menatap dengan penuh perhatian pada sosok manusia berjubah darah di sana. Matanya menyipit sebelum dia segera berdiri perlahan di depan banyaknya tatapan. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, bahkan ketika dia dihadapkan dengan kekuatan besar lawannya. Dua set tatapan bertemu di udara, dan Daoki yang kuat secara bersamaan melonjak keluar dari tubuh mereka berdua tanpa persetujuan sebelumnya. Riak energi sedikit juga menyebar dari permukaan tubuh dua orang ini. Ini adalah fenomena yang diciptakan oleh Daoki dengan cepat beredar di dalam tubuh mereka. Melihat mereka berdua yang dengan akan mulai saling bertarung dengan kekuatan mereka, para siswa di galeri tontonan di sekitarnya segera bersemangat. Jika dua orang ini bertarung, itu pasti akan menjadi pertempuran sengit. Shun-er sedikit mengernyit di samping Xiaoyan. Dia membuka mulutnya, sikapnya yang ragu-ragu di mana dia melayang sebelum berbicara. Jika tidak mengungkapkan keinginannya untuk menghentikan Xiaoyan, tetapi pada saat yang sama, dia khawatir untuk melakukan itu. Jika itu dia lakukan, para siswa akan berpikir bahwa Xiaoyan hanya tahu bagaimana bersembunyi di belakang seorang wanita. Karena itu kata-kata yang datang ke mulutnya akhirnya tidak diucapkan. Hahaha, bertarunglah. Akan lebih baik jika Anda berdua akhirnya menderita cedera serius dan membiarkan saya menghemat energi, ucap Baisan. Baisan dengan dingin tersenyum dan menyaksikan dua orang berhadapan satu sama lain dari sisi lain dari galeri tontonan. Aku sangat senang jika mereka benar-benar bertarung. Sayangnya, orang tua itu pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, ucap wanita berpakaian merah itu. Wanita muda berpakaian merah itu meletakkan tangannya di pagar pembatas. Tatapannya menyapu Xiaoyan dan Wu Hao saat dia berkata dengan menyesal. Teriakan tiba-tiba segera terdengar. Kekuatan Xiaoyan dan Wu Hao di stadion yang secara bertahap meningkat. Tiba-tiba terdengar suara yang mengguncang. Kalian berdua lebih baik mengikuti aturan dan tidak membuat masalah. Sekarang adalah kompetisi kualifikasi, bukan tempat bagi Anda berdua untuk saling menantang secara pribadi, ucap suara itu. Kekuatan yang mereka berdua keluarkan dengan paksa hancur, menyebabkan tubuh Xiaoyan dan Wu Hao bergetar. Masing-masing dari mereka segera mengambil langkah mundur. Mereka mengangkat pandangan mereka dan melihat ke arah suara itu, hanya untuk menemukan seorang pria tua berambut putih yang membawa amarah di wajahnya di posisi tengah. Itu adalah wakil kepala sekolah Hugan. Selain kepala sekolah, ia memiliki otoritas terbesar di akademi luar. Jangan membantahnya. Kalau tidak, itu tidak akan baik jika Anda meninggalkan kesan buruk. Suara lembut tiba-tiba Shun-er terdengar di telinga Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tatapannya berhenti sejenak di tubuh Wu Hao di arena sebelum ia menurunkan pandangannya dan perlahan duduk kembali. Wu Hao, Anda juga mundur. Besok adalah hari terakhir kompetisi kualifikasi. Ketika saatnya tiba, secara alami akan ada kesempatan bagi kalian semua untuk bertarung satu sama lain, ucap wakil kepala sekolah. Wu Hao sedikit mengernyitkan alisnya ketika dia mendengar Hugan berteriak.
Namun matanya menatap tajam ke Xiaoyan yang duduk di galeri tontonan. Xiaoyan juga menatapnya tanpa perubahan ekspresi. Setelah mereka bertukar tatapan untuk sementara waktu, Hu Hao menangkupkan tangannya dan pedang berat berwarna darah itu dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Suara serak perlahan-lahan dipancarkan. "Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya besok. Saya tidak ingin melihat bahwa orang yang telah lama ditunggu Shun menjadi orang yang tidak berguna," ucap Wu Hao. Xiaoyan tersenyum tipis tetapi tidak menjawab. Begitu Wu Hao mengucapkan kata-kata ini, dia juga tidak terus tinggal. Dia berbalik dan berjalan keluar dari arena. Melihat bahwa wakil kepala sekolah telah dengan paksa menghentikan perkelahian hebat yang akan pecah, para siswa di galeri tontonan segera menggelengkan kepala mereka dengan kecewa. "Baik, pertarungan akan berlanjut," perintah Hugan setelah mematahkan keduanya dengan lambaian tangannya. Ketika suara itu terdengar, nama-nama sekali lagi mulai dibaca dari kursi wasit. Selama 10 kompetisi berikutnya, Xiaoyan akhirnya secara pribadi menyaksikan Shun bertarung. Namun setelah mengamati selama beberapa saat, dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa gadis ini hanya menampilkan sebagian dari kekuatannya untuk bertarung dengan lawannya. Bahkan jika ini masalahnya, dia mendapatkan kemenangan yang diharapkan setelah hanya 10 pertukaran. Tidak lama setelah Shun bertarung, Baisan dan wanita muda berpakaian merah itu juga maju untuk bertarung sekali. Kedua orang itu memang layak menjadi orang-orang yang instruktur rolling telah peringatkan untuk berhati-hati. Lawan dua orang itu masing-masing adalah Doushi bintang 6 dan Doushi bintang 7. Bintang 6 Doushi yang telah menghadapi Baisan sedikit lebih baik. Setelah 10 pertukaran dengan Baisan, ia memilih untuk mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan akhirnya meninggalkan arena tanpa cedera. Sedangkan lawan wanita muda berpakaian merah itu di sisi lain sangat sial. Setelah kedua orang selesai melakukan prosedur awal sebelum suara wasit selesai mengatakan mulai, wanita muda berpakaian merah itu dengan anehnya muncul di depan lawannya. Telapak tangannya yang lembut dan melayang mengandung kekuatan yang kuat, yang menyebabkan ekspresi orang banyak berubah. Dengan tamparannya, dia dengan keras memukul bintang 7 Doushi yang memiliki jubah Dauki keluar dari arena. Setelah itu dia terus berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum dia berhenti dengan menyedihkan. Di galeri tontonan, keterkejutan tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia menyaksikan aksi kokoh wanita muda berpakaian merah itu yang membuat beberapa orang terdiam. Setelah Baisan dan wanita muda berpakaian merah itu berpartisipasi, tidak ada banyak situasi menarik dalam kompetisi yang tersisa. Oleh karena itu, setelah Xiaoyan, Shun telah mengamati beberapa putaran, mereka memilih untuk menjadi yang pertama keluar dari stadion yang bising itu. Xiaoyan dan Shun perlahan-lahan berjalan di dalam akademi, menikmati momen hangat berduaan seperti sesuatu yang tidak ada selama 2 tahun terakhir. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Xiaoyan dan Shun sekali lagi kembali ke rumah yang elegan milik instruktur rolling. Ketika mereka kembali ke rumah kali ini, mereka bertemu dengan orang yang dikenal yang diingat Xiaoyan cukup dalam pada saat itu. Ada seorang wanita muda jangkung berdiri dengan cantik di ruang tamu. Blus berwarna ungu pucat dan rok pendek yang menyatukan kedua kaki tidak diragukan lagi memperlihatkan keaktifan dan energi wanita muda itu. Wajah itu yang memiliki ciri-ciri murni dan memikat kini tampak semakin penuh dengan godaan. Matanya yang besar dan berair muncul seolah-olah mereka bisa berbicara. Wajah wanita muda itu mengandung senyum ketika dia melihat ke atas. Dia tampak kacau di akademi. Tentu saja dengan penampilannya akan ada banyak orang yang memeluknya kemanapun dia pergi. Namun wanita muda ini yang biasanya terlihat sangat tenang di depan para pria, dengan cemas berdiri ketika dia melihat Xiaoyan masuk. Dia kemudian dengan takut memanggil sepupu penatua Xiaoyan. Wanita itu adalah Xiao Mei. Setelah Xiao Mei berdiri di depannya untuk sementara waktu, Xiaoyan memandangi wajah itu yang bahkan lebih cantik dari masa itu dan sekarang dipenuhi dengan godaan. Dia tersenyum dan mengangguk tetapi tidak terlalu hangat.
Saat itu ketika dia menjadi orang yang tidak berguna, wanita muda di depannya telah memilih untuk menghindarinya, benar-benar melukai dirinya yang lebih muda. Karena itu Xiaoyan sangat menentangnya. Meskipun setelah 2 atau 3 tahun, perlawanan semacam itu telah memudar secara signifikan. Xiaoyan tidak mengungkapkan ekspresi yang terlalu hangat. Dia menemani Xun-Er, Xiaoyu dan yang lainnya untuk mengobrol dengan Xiaomei di ruang tamu untuk sementara waktu sebelum secara acak menemukan alasan untuk berdiri dan kembali ke kamarnya. Gadis-gadis itu duduk di sofa yang lembut dan memandangi punggung Xiaoyan ketika dia perlahan naik ke lantai berikutnya. Xiaomei menggigit bibir merahnya erat-erat dengan bagian belakang giginya. Matanya dipenuhi dengan kecemasan dan penyesalan. Setelah beberapa hal dilakukan dengan keliru, tidak ada lagi kesempatan untuk berdamai dengannya. Saat itu sebelum Xiaoyan menjadi orang yang tidak berguna, hubungan antara Xiaomei dan Xiaoyan bisa dikatakan tanpa basa-basi, seperti halnya hubungan antara Xiaoyan dan Xun-Er. Namun, sejak jenius jatuh dari langit, dia memilih rute yang berlawanan dengan Xun-Er. Xun-Er masih tetap di sisinya dan tidak pernah mengkhianatinya. Sementara dia terlalu realistis memotong batas yang sangat memilukan antara mereka berdua. Batas itu masih memiliki garis retak yang menusuk mata bahkan sekarang, lepas dari bagaimana dia mencoba menebusnya. Xun-Er hanya bisa menjaga kesunyian saat dia melihat ekspresi suram Xiaomei. Dia mengerti Xiaoyan dengan sangat baik. Pria ini yang tampak lembut tidak ada bandingannya dalam hatinya. Xiaomei telah menyakitinya saat itu. Terlepas dari apakah itu disengaja atau tidak, dia akan selamanya kehilangan kesempatan untuk sepenuhnya memperbaiki hubungan antara mereka berdua. Tidak peduli bagaimana seseorang yang telah menyakitinya di masa lalu memperlakukannya di masa depan, dia akan mengalami kesulitan besar untuk menerima mereka. Pada titik ini, Xiaomei adalah orang seperti itu dan Nalan Yanran juga seperti itu. Saat itu, ketika Xiaomei memilih untuk mengasingkan diri dari hubungannya dengan Xiaoyan, serta ketika Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan, Xun-Er mengatakan satu kalimat, "Saya harap Anda tidak akan menyesal di masa depan." Pada saat ini dua wanita yang pernah menyakiti Xiaoyan memang menyesali tindakan mereka. Namun sudah terlambat. Pria dengan hati yang sombong ini tidak akan lagi pergi dan menyentuh sesuatu yang telah meninggalkannya, juga tidak akan berpikir bahwa itu layak untuk dilakukan. Xun-Er tiba-tiba menghembuskan nafasnya saat dia memikirkan tentang hal ini. Dia bersuka cita sedikit pada pilihannya saat itu. Kalau tidak peduli betapa luar biasanya dia, kemungkinan dia tidak akan pernah masuk ke hati pria itu. Cahaya bulan yang samar-samar tersebar ke ruangan yang sunyi dari jendela. Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur. Ada sedikit fluktuasi di udara di sekitarnya. Untaian energi mengikuti napasnya dan memasuki tubuhnya. Setelah itu, mereka disempurnakan menjadi dauki dan disimpan dalam pusaran dau kristal. Pelatihan ini berlanjut selama 3 jam. Baru saat itulah Xiaoyan perlahan membuka matanya. Gumpalan api berwarna hijau melintas melewati matanya yang gelap dan dengan cepat menghilang. Ada peningkatan jumlah dauki di dau kristal. Menurut kecepatan ini, aku seharusnya bisa mencapai Dadoshi bintang 6 jika aku diberikan 10 hari lagi. Xiaoyan mengepalkan tangannya saat dia bergumam dengan lembut. Kekuatanku masih jauh dari cukup. Xiaoyan mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Sepotong batu giok kuno muncul di tangannya. Potongan batu giok sepenuhnya berwarna hijau pucat. Ada titik cahaya perlahan berenang di dalamnya. Titik cahaya ini melambangkan kehidupan ayah Xiaoyan, Xiaozan. Jika titik cahaya menyala, itu berarti bahwa hidupnya tidak dalam bahaya. Jika titik cahaya menghilang, itulah saat ketika Xiaozan termasuk arwahnya telah dihancurkan. Xiaoyan memegang potongan batu giok kuno. Dia merasa sedikit linglung dan sedih. Ketika dia masih muda, terlepas dari apakah dia jenius atau orang yang tidak berguna, ayahnya tidak pernah melototinya. Dan saat ada mata yang berputar dan ejekan di seluruh klan, ayahnya masih mempertahankan sikap memanjakan ke arahnya. Setiap kali ketika Xiaoyan menjadi anak lelaki kecil, jika terluka, dia akan tersenyum, menepuk anak lelaki kecil itu di pundaknya, dan memberitahunya bahwa seorang pria harus kuat.
Air mata dan perasaan putus asa tidak akan membiarkan siapapun menjadi orang yang kuat. Semua ini menyebabkan Xiaoyan yang memiliki roh yang matang untuk menerimanya, menempatkan ayahnya dalam posisi yang sangat penting di dalam hatinya. Ayah, aku akan menemukanmu. Xiaoyan memegang potongan giok dan erat di kepalanya. Matanya perlahan menjadi jauh lebih dingin. Terlepas dari makhluk besar apa yang menangkap ayahnya, dia akan membuat mereka membayar harganya di masa depan. Saat emosinya berfluktuasi di dalam hatinya, gumpalan api berwarna hijau naik dari telapak tangannya. Munculnya tiba-tiba api berwarna hijau menyebabkan Xiaoyan terkejut. Segera ekspresinya berubah drastis. Dengan pikiran, api berwarna hijau dengan cepat menghilang. Xiaoyan buru-buru mengelurkan tangan yang dia gunakan untuk memegang potongan batu giok. Namun dia terpana menyadari bahwa potongan batu giok kuno yang awalnya dia pikir sangat lemah sebenarnya mampu menahan suhu mengerikan dari api inti teratai hijau. Keterkejutan melintas di mata Xiaoyan. Untuk pertama kalinya, dia menggunakan tatapan yang cermat untuk mempelajari sepotong batu giok kuno ini yang selalu diturunkan di dalam klan Xiao. Menurut penatua, potongan batu giok ini adalah sesuatu yang sudah tua, yang hanya dimiliki oleh pemimpin klan. Bahkan mereka tidak tahu banyak tentang itu. Mata Xiaoyan dengan hati-hati mengamati potongan batu giok kuno. Dia meminjam sinar rembulan dan tiba-tiba menyadari bahwa di bawah sinar rembulan, potongan batu giok ini tampaknya memiliki beberapa tanda yang sangat rumit dan misterius. Mata Xiaoyan mengamati untuk waktu yang sangat lama, sampai dia mulai merasa pusing. Menggelengkan kepalanya, Xiaoyan menyingkirkan perasaan dari benaknya. Keheranan di hatinya tumbuh lebih kuat setelah pengamatannya yang cermat. Sepotong batu giok ini tampaknya tidak memiliki efek menyimpan benang jiwa pemimpin klan seperti yang dia pikirkan. Tangan Xiaoyan bergerak di sepanjang tepi batu giok dan perlahan menggosoknya. Sesaat kemudian jarinya tiba-tiba menegang. Ketika dia menggosok ke atas dan ke bawah di sepanjang tepi atas batu giok, dia menyadari bahwa ujung pada titik ini berbeda dari sisi lain. Sisi lain secara alami dibentuk, tetapi tempat ini tampaknya seperti seluruh bagian batu giok yang terbelah secara paksa. Apa sebenarnya benda ini? Tampaknya saya hanya bisa bertanya dengan benar kepada beberapa penatua pada waktu berikutnya saya kembali ke klan Xiao. Klan Xiao tampaknya memiliki beberapa hal yang kami generasi muda tidak ketahui, gumam Xiaoyan. Keraguan muncul di dalam hati Xiaoyan. Dia menatap potongan batu giok kuno ini untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan apa-apa. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia dengan hati-hati mengembalikan potongan batu giok ke cincin penyimpanannya. Tidak lama setelah Xiaoyan menyimpan potongan batu giok, cincin hitam gelap di jarinya sedikit bergetar. Segera sosok ilusi Yaolo perlahan melayang keluar. Saya tidak merasakan kehadiran api surgawi di Akademi Jianan ini. Yaolo berkata dengan agak tak berdaya saat dia keluar. Berita buruk yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiaoyan segera berubah. Dia mengerutkan kening dan berbisik. Apakah guru tidak mengatakan bahwa tidak mendapatkan berita tentang api jatuh di sini di Akademi Jianan, ucap Xiaoyan. Saat itu saya memang menemukan keberadaan api surgawi di wilayah ini di Akademi Jianan. Namun sekarang saya tidak memiliki perasaan seperti itu. Yaolo tertawa getir. Jangan bilang itu berakhir di tangan orang lain. Ekspresi Xiaoyan sedikit jelek. Fallen Heart Flame adalah faktor kunci agar kekuatannya melambung. Aku tidak berpikir itu masalahnya. Meskipun saya tidak bisa merasakan kehadiran tepat dari api hati jatuh, daya tarik unik antara api surgawi memungkinkan saya akan menggunakan api dingin tulang untuk secara samar-samar merasakan bahwa masih ada kehadiran lemah yang masih tersisa dari api hati jatuh dalam radius beberapa ribu kilometer dari akademi. Ribuan kilometer? Sampai kapan kita akan menemukannya? Ucap Xiaoyan. Saya pikir bahwa dengan orang-orang tua di Akademi Jianan, tidak mungkin bahwa mereka tidak menemukan keberadaan api hati jatuh. Saya terus merasakan bahwa Akademi Dalam memiliki sedikit hubungan dengan ini, ucap Yaolo. Akademi Dalam? Xiaoyan kaget. Ya, Akademi Dalam adalah inti sebenarnya dari Akademi Jianan.
Jika Anda dapat menyusup ke dalamnya, saya pikir kita harus dapat memperoleh beberapa informasi tentang Fallen Heart Flame. Yalo terdiam beberapa saat sebelum dia menyarankan, "Aku akan mencoba yang terbaik." Xiaoyan menghela nafas karena dia sudah tiba di Akademi Jianan. Wajar saja kalau dia tidak akan pergi dengan tangan kosong. "Aku akan jarang muncul di masa depan. Ada orang kuat yang menyembunyikan diri di sekitar pacar kecilmu. Tidak nyaman bagiku untuk tampil terlalu lama untuk menghindari keberadaanku." Begitu Yalo mengatakan ini, tubuhnya berayun dan memasuki cincin hitam. Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya ketika dia melihat Yalo menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan memandang bulan yang bersinar di luar jendela sambil bergumam, "Akademi dalam? Apakah tempat itu benar-benar memiliki Fallen Heart Flame? Saya harap itu tidak akan mengecewakanku," gumam Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.